Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi istafahu rabbuna rahmatan lil alamin liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu seluruhnya tanpa kecuali di seluruh area Masjid An-Nur ini, baik di dalam ruangan masjid, di selasaran, di sekitaran taman-tamannya, jalan-jalannya, atas ataupun bawah, semoga seluruhnya dirahmati, diberkahi, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas sampai dengan di pagi hari ini. Yang paling penting, semoga seluruh aktivitas kita dinilai oleh Allah sebagai amal saleh yang mengantarkan kita pada ridha-Nya. Itu yang dipesankan oleh Al-Quran. Suratnya pendek, singkat, tapi isinya begitu padat. Dan kepadatan inilah kemudian yang menjadi kunci pembuka pada pintu-pintu surga. Jadi ketika Allah membuka Al-Quran untuk menyampaikan kalimat surga pertama, alhamdulillah, yang terdapat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, itu kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, lantas diberikan kuncinya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, berikan kabar gembira pada seluruh pemilik iman, pada seluruh pemilik iman, hamba-hambaku yang beriman, semuanya tanpa kecuali. Kalimatnya menggunakan alladzina, wa basyiril ladzina amanu. Alladzina itu kalau kita mengaji ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu di gramatikal bahasa Arab, jadi nanti kalau ada anak cucu bapak ibu atau anda sendiri mau belajar untuk memahami Al-Quran, itu tujuannya ya, supaya bisa membaca Al-Quran dengan ilmunya sehingga merasakan kenikmatan bacaannya. Juga membaca hadis dengan ilmunya sehingga mendapatkan kekhusyuan dan kenikmatan dalam mempelajarinya. Nanti ada 4 cabang ilmu yang utama. 1 nahwu, kedua saraf, ya, saraf nanti ada 12 turunannya ke bawah, tasrif. Kemudian ketiga ada balaghah, 3 cabang utamanya, ada ma'ani, bayan, badi'. Ya, ma'ani itu untuk memilih kata sehingga sesuai saat diungkapkan. Beda kita kalau bicara sama orang dewasa dengan anak kecil, lain kan? Nah, itu Quran tuh diksinya paling tinggi. Kalau anda sedang berdiri diminta duduk, nah, kata Al-Quran uq'ud, qu'udan. Tapi kalau anda duduk di bawah diminta pindah kemudian ke kursi, maka bahasanya julusan. Nah, julusan tempatnya disebut majlis, qu'udan tempatnya disebut maq'ad. Karena itu orang-orang yang sedang bekerja aktif tiba-tiba sudah nggak bisa kerja lagi disebut taqa'ud, maq'ad, ya, karena dari atas tadinya aktif turun. Tapi kalau penuntut ilmu, tempatnya bukan disebut maq'ad tapi majlis, jamaknya majalis. Karena itu anda dengar majlis ilmu, majlis ulama, ya. Quran surah ke-58 ayat 11, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dibuka dengan kalimat apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Kenapa disebut majlis? Dari kata jalasa, pindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Jadi tempat yang memindahkan anda dari posisi rendah ke tinggi disebut majlis.
Ya, karena ini poin yang paling penting ya. Baik, wabasyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada semua pemilik iman. Ma'ani kuat. Ya, di ilmu balaghah. Bayan, cara mengungkapkan supaya jelas, ya, jelas diungkapkannya. Lakukan ini, tinggalkan ini, jelas. Ya, sehingga tidak ambigu dalam pemahaman orang. Itu balaghah. Yang ketiga badi'. Kadang-kadang jelas diungkapkan tapi orang enggak suka. Ya, ada orang sedang merapatkan saf, yang satu misalnya masih belum merapat. Woi, rapatin tuh. Paham enggak? Jelas kan? Tapi nggak enak gitu. Nah, maka butuh ilmu yang ketiga, namanya badiah. Badiah itu mengemas satu kalimat yang dengan kemasan itu yang diajari serasa tidak tergurui, yang diluruskan pun merasa nyaman menerimanya. Itu badiah. Ya, sama kayak Anda ungkapkan pada pasangan, aku mencintaimu, itu masih biasa. Ya, tapi kalau Anda katakan rembulan di hadis banyak. Nabi itu kalau ingin meluruskan satu kesalahan, tidak ditunjuk orangnya, tapi dibuat umum kalimatnya sehingga yang lain objeknya, orangnya tidak tersinggung dengan ajaran itu. Sulaik Al-Ghatafani datang ke Madinah. Ketika datang kemudian, beliau kan orang Ghatafan, bukan orang Madinah. Datang ke Masjid Nabi, tiba-tiba langsung duduk. Ingin ikut bergabung belajar, langsung duduk. Niat i'tikaf, duduk. Sedangkan sunnah kalau ingin i'tikaf itu masuk, sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, tahiyat masjid, kemudian baru duduk. Karena ini belum tahu dari Ghatafan, maka Nabi kemudian keluarkan kalimat. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Idza dakhala ahadukumul masjida, ya wa yuridu an yajlisa, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika siapapun di antara Anda, Nabi enggak pernah tunjuk orangnya. Hei, sholat dulu, tidak. Jika ada di antara Anda yang masuk masjid dan berkeinginan duduk i'tikaf, maka hendaknya lebih baik dia salat dulu 2 rakaat baru kemudian duduk. Dibuat umum kalimatnya dan orang merasa, oh iya kita ya, iya kita. Padahal yang dimaksudkan Sulaik Al-Ghatafani. Maka di situ kemudian digunakan hadis untuk memperkuat kesunahan salat tahiyatul masjid. Ya. Yang keempat nanti ada ilmu arud. Ilmu arud itu untuk membedakan antara Al-Quran dengan syair biasa. Ya, kadang-kadang bagi orang Arab mudah, tapi bagi kita orang Indonesia, ya baru dengar orang Arab bikin kalimat kan, amin, amin, gitu kan. Wakadana sa'adza bila sumat, wakadana adza bila fakan baru, amin, ya. Besok insya Allah saya akan pergi ke Sumatera, amin. Gitu kan. Nah, jadi bagaimana membedakan sebuah kalimat dengan Al-Quran khususnya? Maka kalimat-kalimat di luar Al-Quran yang indah-indah itu, baik syair, qasidah, itu ada 16 rumus. Di ilmu arud disebut bahar namanya. Bahar. Ada tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Ada rajas, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli, ayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a, ma'a zahri lahzul muqali, fa anta ya sayyida li wa sayyidi wa mauladi, fakam tayummuni ghazailun uqayqali, qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli, faqala la 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 faqad ghada muharwili, wal walad wali wali ya wailali, faqultu la tuwalwili fabayyinu lu'lu'ali, qalat lahu hina kadha in ahwadi dhul muqali, kahatan ka kailali tabtabi tabtabuli. Oh, ulangi. Jadi semuanya tuh i. Makanya dulu pernah ada orang menduga Al-Quran itu syair karena ujungnya mirip-mirip sama. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Semua. Ya. Ada yang menuduh dulu zaman jahiliyah, tapi karena tidak masuk dalam rumusan tadi, mereka nggak bisa klaim ini bukan syair. Rumusnya beda, lain, dan ini bukan masuk dalam rumusan syair, bukan. Karena itu ketika dicari nggak ada yang bisa nandingi. Nah, itulah untuk membedakan itu. Yang kedua, untuk membedakan bagaimana cara membaca Al-Quran. Karena nanti syair itu punya langgam, ya punya lagu. Quran tidak, Quran menggunakan tajwid. Makanya dibaca oleh siapapun itu kedengarannya indah saja. Karena rumusannya panjang pendek, ikhfa, hukum nun ada 5 gitu kan. Ya, ada ikhfa'nya, ada gunnahnya, kemudian ya ada idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, ada kemudian iqlab dan seterusnya. Ada pandangan-pandangannya, tapi yang lain nggak bisa. Ya makanya orang jahiliyah pun dulu ketika kemudian masuk Islam sebagian besar mereka
lalu mulai membaca Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran menggunakan rumus-rumus 16 tadi. Ya, madid misalnya. Mufa'alatun fa'ilatun, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajibas syukru alaina, mada'alillahi da'i. Tapi enggak pernah rumus ini dipakai baca Al-Quran. Ya, wadduha wallaili idza saja. Kan enggak ada yang baca begitu kan? Ya kan? Makanya orang jahiliyah pun enggak pernah menggunakan langgam-langgam lagu untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau ada orang sekarang pakai begitu, berarti lebih rendah pemikirannya dibanding jahiliyah. Jelas ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggalin aja tuh. Jelas? Baik. Ini wabasyiril ladzina amanu. Berikan kabar pada semua orang beriman. Di ilmu nahwu alladzina itu namanya ismun mausulun yadullu 'alal 'ammiyah. Huruf yang menunjuk pada objek seluruh tanpa kecuali. Di besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, ya kaya, cukup semua. Kata Allah, semua berpotensi masuk surga. Ya, tidak cukup dengan amin, kita teruskan dulu. Ya, belum selesai ayatnya. Siapa yang semua ini? Makanya kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Kecuali yang tidak pengen. Illa man aba. Jadi kalau ada mengaku umat Nabi nggak masuk surga, bukan karena dia nggak diberikan surganya oleh Allah, karena dia nggak pengen. Syaratnya cuma 2 kok kata Al-Quran. 1, amanu, dia mau beriman. Dan beruntungnya kita bahagia sekali. Kunci surga yang ini, kuncinya, itu sudah diberikan oleh Allah bahkan semenjak kita dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam 4 bulan ini sudah jelas. Ada komunikasi dan kita bersyahadat dalam perut ibunda kita. Ya, apa syahadatnya disebut langsung di Quran surah ke-7. Al-A'raf ayat 172. Ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum syahadat. Wa ashhadahum dari kata syahadat. Ashhada, ya disyahadatkan langsung. Jadi kalau syahida yashhadu bersyahadat, ashhada yushhidu disyahadatin. Di Allah sudah mensyahadatkan kita sejak dalam kandungan. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mensyahadatkan setiap hambanya. Ya, saat mereka berada dalam kandungan ibundanya, usia 4 bulan. Ya, kata Allah, alastu bi rabbikum, apakah engkau siap menjadikan aku sebagai Tuhanmu? Maka jawaban kita semua, bala syahidna. Bala, tentu ya Allah, syahidna, kami bersyahadat. Karena itu ketika keluar dari perut ibundanya dilahirkan dia, maka Nabi menyebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Makna fitrah jelas. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-din, hadapkan dirimu kepada ad-din. Apa ad-din yang dimaksudkan? Quran surah ketiga ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang telah diberikan pada semua manusia tanpa kecuali. Karena itu ketika terlahir diingatkan lagi lewat adzan, syahadat diingatkan lagi supaya enggak lupa bahwa kamu pernah bersyahadat 5 kali dalam sehari. 5 kali dari pagi, bayangkan, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalimat syahadat muncul. Kalimat Allah dulu diperkenalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah setelah itu syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh. Siang ada lagi kalimat itu. Kemudian sore ada lagi. Maghrib mau malam ada. Sebelum tidur diingetin lagi. Supaya saat tidur pun wafat dalam keadaan bersyahadat, bangun wafat dalam keadaan bersyahadat. Karena itu dalam ta'lim pun seringkali dibuka dengan pengingat jangan sampai wafat kecuali bersyahadat muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh. Itu jelas, itu amanat semua nabi, Bu, Pak. Bahkan ibu pernah dengar Nabi Ya'qub alaihissalam? Nabi Ya'qub ya, saya tidak katakan kenal, dengar ya. Nabi Ya'qub naik ke atas dulu. Nabi Ya'qub itu siapa? Nabi Ya'qub. Nabi ya jelas Nabi. Nabi Ya'qub siapa? Nabi Ya'qub siapa? Yusuf. Mereka ada siapa? Ishak. Ya. Nabi Ya'qub itu anaknya Nabi Ishak ya alaihissalam. Nabi Ishak siapa? Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Sayyidah Sarah. Ya, dari Sayyidah Hajar ada Ismail alaihissalam. Baik. Nabi Ya'qub ke atasnya Ishak alaihissalam, ke atasnya Ibrahim alaihissalam. Baik, dari Nabi Ibrahim, sejak Nabi Ibrahim itu mewasiatkan kepada semua keturunan ya, supaya menjaga keimanan kepada Allah, jangan sampai wafat kecuali menjadi hamba yang tunduk di hadapan Allah.
Buka di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan Ibrahim mewasiatkan kepada semua keturunannya. Bani itu semua keturunan tanpa putus. Ya, makanya anak cucu Adam, sejak Adam bertemu dengan Sayyidah Hawa dalam kehidupan di bumi, bertemu, berumah tangga, melahirkan keturunan sampai kiamat berakhir, semua manusia keturunan Adam disebut Bani namanya. Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya, 7 tempat berbeda. Bani Adam. Jadi kita tuh Bani Adam. Anak keturunannya Adam. Jadi setiap ada manusia di muka bumi pasti tersambung kepada Adam alaihissalam. Jangan percaya tentang teori yang lain. Manusia berasal dari monyet. Katakan pada orang itu, kalau bapak dari monyet, bapak saja jangan ajak saya. Ya, semua dari Adam. Nah, Bani Ibrahim keturunan Ibrahim alaihissalam. Dari Adam juga turun ke bawah. Diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, jangan sampai wafat kecuali Muslim. Muslim. Kalimat itu yang ditarik sampai ke Nabi Muhammad SAW. Diturunkan Quran surah ketiga ayat 102. Itulah para ustadz sering mengutip kata-kata itu karena sunnah para nabi sampai ke atasnya. Jelas ya? Jangan sampai wafat Pak, Bu, selamatkan iman. Karena iman itu kuncinya. Beruntungnya kita kunci itu diberikan oleh Allah. Cuman persoalannya, kunci itu kan mesti ada pintunya. Bapak ada kuncinya, tapi pintunya nggak ada. Bagaimana membukanya? Kunci surga itu diberikan oleh Allah. Cuman pintunya kan yang mana harus dibuka. Nah, beruntungnya kita, pintu-pintu surga itu dibentangkan luas oleh Allah dalam wujud amal saleh. Amal saleh. Kalau banyak amalnya disebut amilus salihat. Karena pintu surga itu setidaknya ada 8 pintu yang disampaikan, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka dibuatlah amalan-amalan terbuka untuk memilih sesuai kemudahan apa yang bisa kita lakukan. Ada pintu puasa disebut Ar-Rayyan. Kuncinya ada iman. Maka dari iman ini bukalah pintu itu. Kalau bapak ibu ingin masuk lewat pintu Ar-Rayyan, maka rajin puasa dari sekarang. Makanya kalimat puasa dalam Al-Quran dibuka dengan kata iman. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Karena kalimat surganya pakai iman. Wa basyiril ladzina amanu, iman dulu. Ya, wa amilus shalihat, kerjakan amal saleh, baru annalahum jannat, diberi surga. Apa amal salehnya ya Allah? Diturunkan nih pintu yang pertama, Ar-Rayyan. Buka lewat Ar-Rayyan, masuk, rajin puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau ingin buka pintu Ar-Rayyan, puasa, asyam, asyab gak bisa masuk, asyam masuk. Asyam masuk. Ya, bilangin asyam. Jelas ya? Ar-Rayyan. Ya. Ada lagi pintu tahajud, ada pintu tahajud. Bahkan kalau yang rajin sholat, ada juga khususnya pintu orang-orang yang rajin sholat. Ada. Makanya kalimat sholat pertama dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman. Coba cek lagi deh. Ayo, ngajinya yang utuh ngajinya, ya. Quran surah kedua ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bukankah sebelum salat ada kalimat iman dulu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ayo yang mau masuk pintu tahajud, rajin tahajud malamnya. Ya. Ayo jadi pendukung rel masjid, ya. Rel masjid sudah selesai, rel masjid naik. Ya, kerjakan tahajud, duhanya. Jadi rumusnya gampang kok, Bu. Ya. Gampang, teorinya mudah, prakteknya yang kadang-kadang butuh keseriusan. Dikeluarkan semua jenis sholat. Keluarkan aja. Bisa, yang fardu kita sudah paham semua, kan? Dan tidak akan berubah sampai kiamat selesai. Ya, subuh tetap 2. Jangan terlampau soleh ingin kerjakan 3, nggak usah. Tetap 2. Ya, cuman Anda keluarkan sunnahnya. Sebelum subuh ada tidak, setelah itu ada tidak. Antara subuh ke zuhur ada tidak, syuruknya, duhanya. Zuhur ke asar ada tidak. Yang asar ke maghrib ada tidak, maghrib ke isya ada tidak, isya ke subuh ada tidak. Keluarkan itu, tuliskan kemudian di catatan Anda. Ya, tempelkan catatan itu di dinding Anda. Insya Allah kami sekeluarga akan masuk surga lewat pintu orang-orang sholat. Tuliskan semuanya, dawamkan di rumah. Itu aja udah. Itu caranya. Baru tuliskan kalau sudah yakin, amalan sudah jalan, baru tulis depan pintu, baiti jannati, rumahku surgaku. Itu cocok. Amalan nggak ada, tulis baiti jannati, rumah masuk surga, ente bengong di luar. Okay? Baik. Jadi
rumusnya itu seperti itu. Ada pintu sedekah, ada rajin sedekah. Dulu para sahabat itu Bu, diajarkan oleh Nabi Pak, itu sesuai kemampuan. Di mana dominannya, di situ dia mencari surganya. Ya, jadi bapak ibu pelan-pelan dulu aja. Apa yang bisa kita lakukan itu pelan-pelan, satu sampai istiqamah. Istiqamah. Mulai dari sholat dulu. Sholat udah bagus, puasa pelan-pelan. Kemudian berusaha untuk bersedekah, niatkan. Nanti ketika diniatkan, Allah akan beri jalan. Itu yang disebut mendapatkan kekayaan. Di kaya itu tujuannya, maaf, bukan untuk pamer. Kalau untuk pamer telat, dah ada korun duluan. Ya, dan korun lebih profesional dalam bidang kepameran. Nggak usah ditiru. Itu 3.500 tahun yang lalu. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2.000 tahun. Nabi Muhammad ke kita 1.500 tahun. Di 3.500 tahun yang lalu sudah ada korun yang kalau kemana-mana pamer bodyguard yang membawa brankas, kunci-kunci brankasnya. Itu di Quran surah ke-28 ayat 76. Paling kiri sebelah bawah. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk umatnya Musa, sombongnya luar biasa. Kalau jalan kemana-mana di belakangnya bawa bodyguard. Ya 8, 7, 10 orang hanya ngangkat kunci brankasnya saja. Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Sungguh kunci-kunci brankasnya kalau dia kemana-mana dibawa oleh bodyguard di belakangnya. Bukan ngawal dia. Kunci brankas. Jadi gitu aja jalan kemana. Kalau ada orang misalnya melihat dia, kalau mau nyuri ini aja ngambil kuncinya susah, ente mau nyuri katanya. Itu korun tuh. Ya, jadi kalau ada yang cuman manasin Ferrari itu, mohon maaf gak ada apa-apa banding korun. Ya, kalau cuman untuk pamer gitu kan, Lamborghini itu macam-macam lah gitu ya, lewat-lewat tuh. Ya, kalau cuman untuk pamer nggak ada, udah lewat. Makanya sekarang gunakan tuh amal soleh. Jadi gini, kalau Anda ingin dibuka pintunya oleh Allah, baik dunia atau akhirat, maka niatkan amal soleh. Ya Allah, saya ingin berzakat ya Allah. Berikan kesempatan sebelum wafat saya pengen zakat. Nanti pintu rezeki akan dibuka. Supaya Anda bisa zakat. Cuman kalau sudah dapat rizkinya, zakatnya jangan dilupakan. Enggak, karena sering terjadi begitu. Begitu dikasih, zakatnya hilang. Dunianya dapat, tapi akhiratnya enggak diraih. Maka turunlah keterangan di ayat 77 itu. Ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari kemuliaan akhirat dengan harta, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Nah, ini saya ingin berikan motivasi dulu. Jangan-jangan kita ini hidup sampai saat ini salah arah. Dikasih harta, nggak mencari surga. Diberi tenaga, disia-siakan. Kalau seperti itu jadinya, maka turunlah Quran surah 103. Wal 'asr. Kata Allah, saya bersumpah demi semua kesempatan yang saya berikan pada kalian untuk hidup. Apakah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Innal insana, sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu, awas, lafi khusn, berpeluang akan rugi jika dia tidak menggunakan modal kesempatan yang saya berikan dengan baik. Siapa orang baik itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang punya iman dalam dirinya dan imannya membimbing dia untuk memanfaatkan waktu demi berbuat baik dalam kehidupan. Maka itu saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya dan kita semua. Manfaatkan sisa waktu kita. Kalau kita sadar bahwa yang dulu-dulu itu banyak kurangnya, seharusnya sisanya lebih baik. Ini aneh, sudah tahu dulunya banyak berbuat maksiat, sudah tahu dosa masih banyak, cita-cita paling elit masuk surga Firdaus tanpa hisab, bersama Nabi lagi, tapi amalan nggak pernah dibuktikan, ya bagaimana bisa terwujud? Ya, karena itu ayo kita ikhlaskan niat kita dulu, kita mengaji dengan benar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mungkin bisa melipat gandakan pahala dan menutup dosa yang pernah kita kerjakan dulu, insya Allah. Yuk kita mulai kajian kita. Tadi muqaddimah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di kajian pendalaman makna Al-Quran atau tafsir Al-Quranul Karim di surah An-Nur. Ya, surah An-Nur. Hari ini saya bawakan satu kitab tafsir, Tafsir Al-Quranul Azim, karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Nanti insya Allah dalam setiap pertemuan saya bawakan lagi model-model yang lain, tafsir-tafsir ulama yang lain, supaya kita bisa memahami dan mengetahui keragaman keluasan ilmu para ulama kita sebagai warisan dari Nabi SAW. Nanti kemudian saya bawakan misalnya Al-Jalalain, saya bawakan tafsir As-Sa'di, Ruhul Ma'ani, kan? Ada tafsirnya Al-Alusi, ada tafsirnya Mafatihul Ghaibnya Razi dan sebagainya, supaya kita bisa mengerti satu dengan yang lainnya. Jadi maksudnya begini. Kalau teman-teman mendapatkan pemahaman begini, oh ini terambil dari tafsir ini, dipraktekkan oleh saudara kita yang lain. Jelas ya? Jadi kita mengerti sumbernya dari mana. Jangan-jangan selama ini bukan mereka yang salah, tapi ngaji kita yang kurang luas. Paham?
Siap insyaallah? Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur, surah ke-24 di dalam Al-Quranul Karim, di dalam urutan mushaf. Di pertemuan yang lalu kita telah ambil muqaddimah di surah ini. Nur, An-Nur berarti cahaya. Di ayat ini ada bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya, petunjuk kepada kita dalam menjalani kehidupan. Singkatnya cahaya dibagi dua, ada cahaya sifatnya fisikal hissi, cahaya matahari dengan sinarnya, pantulan dari cahaya matahari ke bulan dengan sinarnya, cahaya dari lampu yang dipantulkan sampai dengan ke kita. Maka ketika cahaya itu ada, benda-benda sekitaran kita nampak terlihat dengan jelas. Yang bukan milik kita, kita tinggalkan. Yang punya kita, kita bisa gunakan. Karena ada pantulan cahaya matahari, Anda bisa melihat di luar jelas alas kaki, sendal banyak mereknya. Tapi Anda bisa bedakan yang punya Anda dengan punya orang lain. Tapi kalau kemudian padam cahayanya, malam tiba lampu tak ada, maka tak bisa kita bedakan. Maka sulit kemudian keadaan kita lalui. Kalau padam lampu kan mohon maaf, mati itu bagi yang bernyawa ya. Kalau lampu itu padam, ya mati bagi yang bernyawa ya. Ayam mati gitu kan. Kemudian kucing mati, manusia meninggal, wafat ya. Baik, bagi yang bernyawa, lampu padam. Jadi padam lampu malam hari, misalkan, bukankah saat itu ada kepanikan? Ya, cari lilin, cari ini, cari itu, ya. Bahkan ada sebagian orang disuruh kemudian coba buka giginya gitu kan supaya terang. Ya, ada yang macam-macam lah gitu. Jadi semua gelap, paniknya apa? Karena tak nampak. Jadi cahaya punya fungsi menerangi di sekitaran supaya terlihat dan terbedakan mana yang bisa kemudian diambil, mana yang harus ditinggalkan, apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan. Demikian pula ketika Allah ingin memberikan cahaya yang kedua maknawi, ada cahaya akhlak, bimbingan perilaku. Ada cahaya Rabbani Tauhid, bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya akhlak ini kita bisa bersikap dengan baik. Mana yang bisa kita kerjakan, bagaimana mata memandang, apa yang tidak boleh dipandang, bagaimana telinga mendengar, apa yang enggak boleh didengar, bagaimana kaki melangkah, kemana saja dibolehkan dan kemana tidak dibolehkan. Maka ketika seseorang mendapatkan cahaya Allah dalam kehidupannya, maka sudah dijamin 100% dengan izin Allah, dia akan menjadi orang baik dan bisa membedakan dari perilaku-perilaku kehidupannya. Surah ini, satu surah langsung disebut dengan surah cahaya, karena isinya memuat 10 poin cahaya yang bisa membimbing kita dalam kehidupan. Kalau kita dapatkan itu, maka ada jaminan dalam Al-Quran, jadilah kita hamba mulia yang memiliki pancaran cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita bahas di pertemuan lalu. Dan surah ini madaniyah, artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah. Kalau ada surah atau ayat diturunkan pasca hijrah, saya terangkan di pertemuan yang lalu, maka surah ini adalah bimbingan praktikal kehidupan setelah kita kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pendidikan tauhid. Maka mari kita baca kalimat per kalimat, huruf per huruf di surah ini. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita dengan baik sehingga bisa kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus baik-baik. Bagi yang tidak membawa mushaf boleh buka aplikasi. Bagi yang ada mushaf dilihat, dan saya sarankan dalam kajian tafsir kita di pertemuan nanti kita bisa membawa perangkat mushaf ya. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Ikuti saya. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Lihat ada za, ada za, itu beda. Za, gigit sedikit lidahnya. Za. Ada za, ada za, ada ja, itu beda. Ja itu hurufnya huruf hentakan, ja, jadi dari dalam, infijar, jadi dari dalam
dikeluarkan. Makanya ada 5. Sebentar. Qaf, ta, ba, jim, dal. Disingkat qut mujadin. Qalqalah, ada pantulan tapi kalau dikeluarkan ledakan dari dalam keluar. Infijar namanya. Ja. Ya. Za digigit. Za dengan tha itu sama. Za. Jangan terlalu kencang gigitnya, ntar putus saya yang salah. Za. Ya. Za. Sebentar, saya berikan ilmu sedikit ya di tajwid. Jadi Al-Quran itu indah. Kalau membaca kita benar dan sabar belajarnya, itu Anda cukup sampai 20 ayat atau sampai ayat ke-70 sampai 71, itu insya Allah sempurna makharijul hurufnya, bacaannya benar. Tinggal nanti belajar gharib muskilah, ada yang dibaca ana pendek, ana panjang, alaihi, alaihu, cuma itu saja. Tapi belajarnya mesti sabar. Anda 70 ayat aja bacanya benar, kesananya benar semua. Ya. Dan Quran itu indah sekali. Jadi ada 3 catatan. 1, huruf yang paling ringan diucapkan. Itu 2. Ya, A, hamzah dengan H. Ada yang menambahkan alif. Karena itu dari hawa di sini, itu enggak diselang apapun sampai ke mulut keluar. A, kan? Enggak nyangkut di sini, enggak nyangkut di sini, enggak nyangkut, keluar ringan. A, ya. Sama H, ya. Baik, tapi A boleh diucapkan. H, baru bangun tidur jangan diucapkan. H, ya. Ha, tuh tanpa sekat kan? Ha, nafas sekitar 60% keluar. Makanya kalau ha, hi, hu itu nafas cepat habis. Ya, ha, kan? Baik, kemudian yang paling tingkat paling sulit nanti ada lagi misalnya bo, walad bo, kan? Bo. Makanya bahasa Arab disebut lughatul bod, bo. Karena membedakan dengan bahasa yang lain itu tingkat paling tinggi, paling sulit. Di antara sulit dengan ringan, itu ada pertengahan. Ya, apa di antara yang pertengahan itu? Misal ada za, ya, za, ya. Baik, perhatikan. Ini indahnya Al-Quran. Jadi kita tuh diajarkan yang paling ringan dulu, A. Baru kemudian pertengahan, za, zi. Kalau sudah bisa za, zi. Setelah itu za, zi. Lalu disatukan antara za dengan za, dengan zi. Coba lihat. Surah kedua Al-Baqarah. Yang paling ringan dulu alif, lam, mim. Alif dari hawa, lam ke lisan, mim ke bibir, keluar. Jadi 3 terwakili semua. Setelah itu diajarkan huruf yang pertengahan, dzalika. Dzalikal kitabu la. Baik, hudal lil da. Setelah lancar da, dipindahkan ke zi. Ayat 3-nya alladzina yu'minun. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil alladzi. Tuh. Setelah lancar, awas. Setelah lancar zi, diperkenalkan za. Jadi za. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas wa mimma za razaqnahum yunfiqun. Setelah lancar zi dengan za, dipertemukan zi dengan zi. Zi. Ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima zi. Tuh. Ya, zi dengan zi. Jadi kalau Anda benar mengajinya itu Masya Allah, pertengahan lancar. Za. Nanti kesananya akan disatu-satukan. Idza zulzilatil ardu zilza. Tuh. Ya, kalau udah lancar di awal kesananya mudah. Ya, jadi nggak ada lagi kemudian bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang tidak sempurna diucapkan. Ada yang idza zulzilati, idza zulzila, yang paling parah idza zulzilatil ardu, dijilat-jilat, ya. Ya. Itu. Paham ya? Nanti ada dipertemukan nanti qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhadudu tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha. Ketemu semua di situ. Dha fa sha. Ya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhadudu tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
Hah? Halo? Ketemu semua. Jadi kalau ibu bapak ngaji, ketemu guru yang ketat, berbahagialah. Bersyukur, terima kasih ya Allah engkau kirimkan guru yang seperti ini. Ya, itu harus paham. Begini harus paham. Kalau nggak ngerti nanti capek sendiri. A'udzu Pak, jangan yang ini gurunya, ganti aja besok. Paham ya? Nah, ini kalau bisa di awal kesananya baca dengan bagus. Mohon maaf saya bimbing baca satu ayat supaya setiap kita dapat pahalanya insyaallah. Ya, di satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Jadi kalau cuma saya yang baca, ya peluang kita jadi menipis nantinya. Dimohon izin setiap ada satu ayat, saya bimbing satu ayat, Anda bacakan. Siap ya? Saya minta komitmen. Yang kedua, awas belajar dengan saya. Yang kedua, kalau Anda tidak komit, ya mohon maaf, saya juga tidak semangat mengajar. Siap komit insyaallah? Yang kedua, setiap ayat, satu ayat yang kita bahas, Anda mesti hafalkan itu. Bu, satu ayat itu nggak banyak. Ya. Kalau ayatnya cuma Al-Qalam Nun, ini sebulan mas, saya semangat. Jadi saya pengen bacanya benar, kita hafalkan. Sepakat ya? Sepakat. Jadi mohon maaf, kalau mau datang ke kajian, tolong ingatkan, setting di handphonenya masing-masing. Kajian saya di Hidayat, surat An-Nur. Kita mulai sekarang. Jadi setiap pertemuan, kalau ada saya bahas satu ayat, berarti satu ayat itu bulan depan mesti hafal. Siap? Nanti insya Allah begitu hatam suratnya, hafal kita suratnya semua. Ya, siap ya insya Allah ya? Baik. Kalau tidak hafal, jangan masuk dalam, tunggu di luar. Dan tidak punya hak bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu dari paparan Imam Ibnu Katsir, baru setelah itu saya terangkan dari kaidah bahasa Al-Qur'annya. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dengan ayat ini, hadhihi, inilah suratun anzalnaha, satu surah yang aku turunkan. Kata Allah, satu surah yang aku turunkan. Saya baca dulu ya, nanti setelah itu saya terangkan. Fihi tanbihun 'alal i'tina biha wa la yanfi ma 'adaha. Kalimat ini ingin memberikan kepada kita penjelasan bahwa fihi tanbihun 'alal i'tina biha. Allah meminta kita memerhatikan seluruh surah ini, bukan satu dua ayatnya saja. Bukan satu dua kalimatnya saja. Kalau bahasa bebasnya, ini aku turunkan satu surah yang sangat penting. Perhatikanlah seluruh bagian di surah ini. Bahkan setiap hurufnya. Jangan kau kaji satu ayat saja, kau tinggalkan yang lainnya. Jelas? Walayan fima adaha. Namun demikian juga bukan berarti surah-surah lain tidak penting untuk dilihat. Artinya apa? Ya, Al-Imam Ibnu Katsir ingin menyampaikan semua surah Al-Quran punya fadilah, punya keutamaan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan cahaya-cahaya tadi dalam kehidupan, yang pekan lalu saya sampaikan ada 10 bimbingan di surah ini secara umum. Kalau ingin mendapatkan pancaran cahayanya, maka pelajari keseluruhan ayat di surah ini. Jangan tinggalkan satu huruf untuk dipahami. Nah, itulah keutamaannya. Nanti surah-surah lain ada fadilahnya sendiri. Misal Al-Mulk disebutkan dalam riwayat memberikan cahaya di alam kubur. Makanya sunnahnya sebelum tidur baca Al-Mulk. Kalau mau latihan dulu misalnya ayat kursi boleh. Makanya dilatih dengan yang kul-kul dulu. Ayat kursi Al-Baqarah 255 gitu kan. Kemudian setelah itu ada 3 kul, muawwadzat thalath. Ya, ada kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kul a'udzu birabbil falaq, Al-Falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu hadisnya jelas. Sebelum tidur kita baca itu. Ya, tapi itu gangguan pengantar dalam tidur dunia. Tidur yang pendek gitu, yang mungkin besok bangun lagi supaya enggak diganggu. Diganggu setan kan? Ya, setan itu kan bahkan dalam tidur pun dia beraksi. Ya, setan dalam tidur pun mengganggu. Makanya ada yang mimpi buruk gitu kan? Ya, ada yang kemudian bahkan ada yang dalam tidur masih mencela juga. Tidur masih mencela. Gara-gara kamu nih katanya kan tidur tuh. Ya, berarti ada persoalan yang serius yang belum selesai. Nah, makanya coba kalau ingin enak itu gini, mau tidur tuh istighfar dulu. Enak tuh nanti enak betul Masya Allah. Istighfar 70, 100 kali gitu kan? Sampai mendapatkan kenikmatan zikirnya. Nabi aja istighfar. Setelah itu kemudian biasakan baca Al-Quran. Kalau mau latihan yang pendek dulu tadi, ayat kursi, Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, itu anak-anak. Kalau sudah mulai dewasa, apalagi sudah balik ke atas seperti kita saat ini, maka naik levelnya. Baca Al-Kahf, ya itu kalau malam Jumat. Baca Al-Mulk, setiap malam Al-Mulk sebelum tidur. Di antara fadilahnya memberikan cahaya di alam kubur saat tidur yang panjang sebelum masuk alam bangkit itu.
Jadi kalau di dunia tidur, bangun lagi besoknya. Di alam kubur bangunnya kapan? Nunggu kiamat. Nah, supaya cahaya dapat terus, dapat dijaga oleh Allah, salah satu kemuliaannya, surah apa? Al-Mulk. Ada lagi surah Yusuf misalnya, surah 12. Ya tadi Al-Mulk 67, Yusuf 12. Surah Yusuf itu disebut oleh para ulama, kandungannya bisa mengentaskan kesedihan. Bukan sedang gelisah, antum ada masalah di kantor atau di rumah tangga dengan anak-anak kurang nurut, kurang baik, macam-macam, ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat, baca surat Yusuf. Baca. Ada itu. Rajin deh baca tafsir itu. Ya begitu kita baca, riwayatnya tersambung. Banyak. Itu kalam para ulama disampaikan dari riwayat-riwayat yang tersambung sebelumnya. Ya. Banyak kemuliaannya. Nanti Al-Baqarah, Ali Imran. Yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, itu fadilahnya saat terjadi kiamat nanti, dalam hisab, itu dua surah itu akan menjadi pelindung seperti awan. Ka'annahuma ghamamatan. Dua surah itu akan menaungi para pecinta Al-Baqarah dan Ali Imran saat suasana begitu menegangkan di hari kiamat. Di panasnya luar biasa, teriknya, capeknya. Semua orang itu udah gak peduli, yang penting pengen dihisab segera. Pengen dihisab segera. Tapi ada 7 golongan yang santai aja. Cuman golongan ini gabung dengan yang lain, tenda besar. Tenda besar. Ya, tendanya besar. Tergabung 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan. Ya, mereka akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat saat naungan itu sulit didapatkan. Siapa mereka di antaranya? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Imam itu banyak. Dalam konteks besar kenegaraan, turun ke bawah sampai ke rumah tangga. Ya, kalau adil kita di dunia doanya sulit ditolak, ya, thalathatun la turaddu da'watuhum di Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah. 3 golongan yang doanya sulit ditolak. 1 Al-Imamul Adil. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ya, termasuk di rumah tangga kalau adil, kalau baik, kan? Atau naik lagi di masyarakat, RT, RW sampai ke atas misalnya, ya. Yang kedua, as-shaimah hatta yuftira, orang yang biasa puasa dari mulai puasa sampai buka. Kalau benar puasanya, itu Masya Allah membuka pintu doa cepat dikabulkan. Yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Di saat Anda terzalimi dengan benar-benar perbuatan zalimnya, bukan zalim yang direkayasa. Ya, bukan zalim yang direkayasa, ya. Aku terzalimi tapi direkayasa misalnya, bukan itu. Zalim yang betul, begitu terzalimi dia berdoa. Makanya saat ada perasaan gak enak, Bu, ini biasanya sering, jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu ya. Ibu suka gak enak dengan perlakuan anak, padahal ibu yang mengandungnya, ibu yang memberikan asinya, ayah yang mencari nafkahnya dan sebagainya. Tiba-tiba anak membentak, anak ada hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu puncaknya kita barangkali lewat wasilah itu doa akan dikabulkan. Jangan marahi anaknya, istighfar dulu, berdoa. Boleh doanya langsung kepada anaknya, minta, ya Allah, jadikan anak saya soleh. Ya nak, ayo nak, soleh ya, soleh. Dah. Ya, mama kok nggak marah? Soleh. Itu marahnya mama. Soleh insya Allah. Sukses ya, insya Allah. Ya Allah jadikan dia sukses. Ya Allah jadikan dia soleh. Ya Allah jadikan dia pengantar kepada kebaikan dia. Gitu caranya. Itu indah. Itu yang dikerjakan oleh seorang ibu itu. Sedang masak, bapaknya terima tamu kehormatan besar. Ibunya masak. Jadi masakan tuh. Tiba-tiba anaknya datang dari padang pasir main. Ini kisah nyata. Bawa pasir, Pak. Ya. Ke ibunya, Umi. Wah, disiram makanan pakai pasir. Astagfirullahaladzim. Saya tanya, kalau ibu jadi ibunya kira-kira responnya apa? Ari manehnya. Lihat kata ibunya apa? Anta idhab ilal haram takunu imaman fi. Nah, kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Kamu pergi ke Masjidil Haram jadi imam sana ya. Sampai sekarang anak itu ketua dewan imam di 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.